Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Supardi KS selaku tutor bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya dari program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka Pontianak. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik mengenai COVID-19 atau yang biasanya disebutkan dengan coronavirus, dan yang akan saya paparkan di sini adalah 8 cara ampuh cegah COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena anugerahnya, saya dapat menyampaikan materi mengenai 8 cara ampuh cegah COVID-19 di dunia, terutama di negara kita Indonesia tercinta ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus tahu pengertian dari COVID-19, penyebab terjadinya COVID-19, apa-apa saja gejala dari COVID-19, yang paling penting pencegahan COVID-19, dan cara penyembuhan atau pengobatan COVID-19. Pengertian dari COVID-19, infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019, pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lainnya, termasuk Thailand, Jepang, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crow. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan MERS-CoV dan SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala dari virus corona bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat, menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah: pertama, demam tinggi disertai menggigil; kedua, batuk kering; ketiga, pilek; keempat, hidung berair dan bersin-bersin; kelima, nyeri tenggorokan; keenam, sesak nafas; ketujuh, hilangnya indera penciuman; kedelapan, hilangnya indera perasa pada lidah. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Biasanya disebut CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV. Meski gejala penyakit coronavirus merupakan penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik menghindari infeksi dari coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Pusat Pengendalian Wabah Penyakit menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti: pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik. Cara yang paling efektif untuk mencegah
penularan virus tersebut adalah dengan sering mencuci tangan pakai sabun. Penularan itu terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus COVID-19 yang kita sentuh dan kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Maka penularan itu sangat efektif. Inilah cara yang paling banyak terjadi penularan akibat hantaran tidak langsung. Mungkin kita bisa melindungi diri dengan memakai masker, tetapi pencemaran pada benda di sekitar kita yang biasa kita sentuh harus diwaspadai. Itulah gunanya mencuci tangan, penting karena kita tidak pernah tahu siapa yang terkena virus corona. Mencuci dengan air saja jauh lebih kecil kemungkinan untuk memindahkan virus dari permukaan kulit. Jadi, cucilah tangan dengan sabun karena ia mengandung senyawa seperti lemak yang disebut apipines yang mirip dengan lipid yang ditemukan dalam membran virus. Ketika sabun bersentuhan dengan zat berlemak ini, sabun mengikatnya dan menyebabkannya terlepas dari virus. Ini juga memaksa virus melepaskan diri dari kulit. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Selain dengan sabun dan air mengalir, mencuci tangan juga bisa dilakukan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%. Sebab dengan kandungan alkohol minimal 70%, virus akan lebih cepat mati bila digunakan. Itulah sebabnya para ahli menganjurkan menggunakan alkohol jika tidak disediakan air dan sabun untuk mencuci tangan. Namun disarankan jika tangan kotor, sebaiknya tangan dicuci menggunakan air dan sabun. Kedua, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Menurut studi yang dilakukan beberapa peneliti di dunia, diperkirakan rata-rata seseorang menyentuh wajah mereka sekitar 16 sampai dengan 23 kali per jam. Menyentuh wajah dengan tangan secara signifikan dapat meningkatkan risiko infeksi terhadap kuman dan virus termasuk virus corona penyebab infeksi COVID-19. Maka saya sarankan jangan menyentuh wajah, jauhkan tangan dari mata, hidung, dan mulut. Jika tangan terkontaminasi dan menyentuh selaput lendir di bagian wajah, maka memungkinkan kuman dan virus yang menyebabkan infeksi pernapasan dapat masuk ke dalam tubuh. Hal yang paling penting adalah tidak menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata yang memiliki selaput lendir, di mana virus seolah diberi jalan masuk ke dalam tubuh. Cara ampuh yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, sebab kita tidak tahu apakah sakit yang diderita oleh orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk tindakan antisipasi. Menghindari kontak dengan orang yang sakit juga mengantisipasi penularan virus COVID-19 terhadap orang yang sakit, sebab orang tersebut dalam keadaan imun tubuh yang lemah. Jika kita sebagai pembawa, maka virus tersebut akan lebih mudah menular kepada orang yang sakit tersebut. Cara ampuh yang keempat, tetaplah di rumah bila sedang sakit. Ketika dalam keadaan sakit, disarankan untuk tetap tinggal di rumah, sebab keadaan atau imun tubuh Anda dalam keadaan lemah, dan keadaan ini akan memudahkan Anda tertular atau terinfeksi COVID-19. Dengan tetap tinggal di rumah, maka mengurangi risiko tertularnya COVID-19. Cara ampuh yang kelima, tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Tindakan ini mengurangi risiko tertularnya COVID-19, sebab dengan cara ini dapat mengurangi telapak tangan menyentuh wajah secara langsung. Mengingat telapak tangan adalah bagian tubuh yang banyak menyentuh benda-benda di sekitar, sehingga wajah tidak melakukan kontak langsung dengan telapak tangan. Dengan demikian, kecil kemungkinan untuk tertular COVID-19. Jadi, jika kita batuk atau bersin, tutuplah mulut dengan tisu atau menekuk siku untuk menghindari penularan COVID-19. Dan buanglah tisu yang telah digunakan di tempat sampah. Cara ampuh yang keenam, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut.
misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Dengan salah satu identifikasi bahwa virus corona dapat ditemukan pada hewan ternak, maka sebaiknya kita menghindari kontak langsung dengan hewan ternak atau sebisa mungkin tidak mengadakan perjalanan atau mengunjungi peternakan jika tidak begitu penting atau mendesak. Cara ampuh yang ketujuh, hindari bepergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Mengurangi aktivitas di luar rumah salah satunya menunda waktu berpergian keluar kota adalah salah satu cara untuk menanggulangi atau mengurangi resiko tertularnya COVID-19. Terlebih lagi bepergian ke daerah yang kasus infeksi coronavirus yang cukup tinggi. Cara ampuh yang kedelapan, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie atau IABIE itu menjelaskan corona yang bermutasi akan berubah menjadi patogen dan patogen inilah yang bisa menyerang manusia manakala hidup di sistem pernafasan. Coronavirus yang berubah menjadi patogen, kata Telly, tak bisa hidup tanpa adanya sebuah inang dari zat biologis. Oleh karenanya, Telly menjelaskan bahwa patogen ini akan mati jika terkena sinar matahari. Dia akan hidup ketika kita makan makanan yang tidak matang atau mentah, sehingga virus itu akan tetap hidup. Masuk ke dalam perut, ke rongga nafas, berkembang biaklah di situ, jelas Telly. Telly pun mengimbau supaya masyarakat tidak mengonsumsi daging yang belum matang atau mentah untuk mencegah penyebaran virus corona, utamanya daging dari jenis hewan yang telah disebutkan tadi. Tidak boleh makan daging yang mentah ataupun setengah matang, karena virusnya masih ada di situ, imbuhnya. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya, antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Salam sehat, cegah bersama COVID-19. Indonesia sehat.